Staring at the stars in the back of my car. Trying to figure out just who we are. Sementara itu, sebelum Jaeyoung mengidentifikasi jenazah ayahnya Dong-sik, ia terlebih dahulu berlatih menunjukkan tangisan palsu di dalam toilet kantor polisi. Ia berkata, ia harus terlihat natural tanpa ketahuan. Namun tanpa ia sadari, petugas polisi Baek berada di balik sebelah dan mendengar semuanya. Baek kemudian menanyai Jaeyoung tentang alibinya. Di manakah ia berada pada malam kejadian? Jaeyoung lalu menceritakan di mana saja ia berada dan saat petugas Baek memverifikasinya, cerita Jaeyoung memang benar. Tapi petugas Baek tetap curiga ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Di sisi lain, Jaeyoung kesulitan mencairkan klaim asuransi ayahnya. Setelah menunggu selama 3 jam, ia akhirnya bertemu dengan pengawas asuransi yang ternyata adalah pengemudi tabrak lari yang pertama kali menabrak Dong-sik. Pria itu menjelaskan bahwa uang asuransi tidak bisa dicairkan sampai kematian Dong-sik dinyatakan sebagai kecelakaan. Jaeyoung pun marah karena tidak bisa mencairkan uang tersebut hari ini. Ia menuduh pengawas asuransi itu tidak mau membayarnya. Padahal menurut petugas asuransi itu, ini hanyalah prosedur apakah benar Dong-sik tewas karena kecelakaan atau sengaja dicelakai oleh seseorang. Dan jika Jaeyoung tidak bersikap sopan, maka ia akan segera memanggil polisi. Mau tidak mau, Jaeyoung terpaksa menuruti petugas asuransi tersebut. Ia lalu pulang dalam keadaan kecewa berat dengan tekanan hutang yang harus dilunasi dalam waktu 16 hari lagi. Gil-ryong, pembunuh yang ia sewa, muncul di pemakaman Dong-sik. Jaeyoung geram karena Gil-ryong tidak bertindak sesuai dengan rencana mereka, bahkan meninggalkan mayat ayahnya di pegunungan. Tapi Gil-ryong menjelaskan bahwa Dong-sik sempat melihat wajahnya, jadi ia harus melakukan sesuatu yang sedikit melenceng dari rencana. Meski begitu, kesepakatan tetaplah kesepakatan. Gil-ryong tetap menuntut bagiannya. Saat Jaeyoung mencoba menyerangnya, Gil-ryong dengan mudah menjatuhkannya dan mengancam akan membocorkan rekaman bukti jika dalam minggu ini Jaeyoung tidak juga menyiapkan upahnya. Dari kejauhan, petugas Baek memantau. Ia pun mengikuti Gil-ryong ke tempat barang rongsokannya dan berhasil menyelinap masuk ke dalam tempat tinggal Gil-ryong untuk mengambil rekaman tersebut. Sayangnya, Gil-ryong menyadari jika tempatnya telah dimasuki oleh seseorang yang tidak dikenal, sehingga kemudian ia pun mencegat petugas Baek di perjalanan pulang. Gil-ryong mengira petugas Baek dikirim oleh Jaeyoung. Ia langsung menyerangnya dan kemudian membunuhnya. Saat menemukan identitas Baek adalah seorang polisi dan menyadari aksinya terekam CCTV, Gil-ryong lalu panik. Ia langsung menghubungi Jaeyoung dan memberitahukan semuanya. Gil-ryong mengancam Jaeyoung jika besok hari ia juga tidak menerima upahnya, maka nyawa Jaeyoung akan jadi taruhannya. Tapi Jaeyoung sudah punya rencana lain, yaitu membunuh Gil-ryong dan membalaskan dendam ayahnya. Di sisi lain, kedatangan saksi mata ke klinik Sang-hun karena ia ingin kembali menuntut uang tutup mulut sebanyak 30 juta. Setelah berpikir sesaat, Sang-hun pun menyetujuinya, tapi ia meminta waktu seminggu. Rasa frustasinya makin memuncak saat ia mendengar saksi mata bersikap sok akrab dengan para perawatnya. Pada saat itu, Sang-hun mendapatkan kabar jika mobilnya telah selesai dan ia pun pergi ke bengkel. Mekanik di sana memberitahukan kerusakan yang terjadi. Ia lalu bertanya, apa yang sebenarnya Sang-hun tabrak? Sang-hun bilang rusa air besar tiba-tiba mengarah ke mobilnya. Mekanik itu merasa aneh.
Ia lalu berkata, seharusnya bumper depanlah yang rusak parah jika ia menabrak sesuatu, tapi yang rusak malah kaca depan. Melihat tatapan Sang Hun, mekanik langsung berspekulasi, mungkin saja ada rusa yang melompat langsung ke arah kaca mobil dan menyelesaikan proses serah terima mobil. Tapi kata-kata mekanik itu membuat Sang Hun jadi curiga. Ia lalu bergegas mencari rekaman dashcam mobil yang ia buang ke tempat sampah. Setelah menemukan dashcam tersebut, Sang Hun lalu pulang dan memeriksa rekaman dari kamera mobilnya. Ia melihat tubuh Dong-sik jatuh dari atas, bukan ia tabrak. Ketika ia berlari ke arah tubuh Dong-sik, tampak ada jembatan di atasnya. Dan dari sana, sang saksi mata terlihat mengawasi dan tertawa puas. Sang Hun lalu menelpon Yu Jong dan memberitahukan bahwa saksi mata yang kemarin melihat aksi mereka telah menjebaknya. Ia ingin melaporkannya ke kantor polisi dan berharap ia hanya akan membayar denda karena menyetir sambil mabuk. Di sana Sang Hun akan mengakui hanya ikut mengubur tubuh karena dipaksa oleh saksi mata itu. Mereka berdua lalu bertemu di mobil masing-masing. Yu Jong tidak mau masuk ke dalam mobil Sang Hun karena Yu Jong masih trauma dengan kejadian tersebut. Sang Hun menunjukkan rekaman CCTV di mana saksi mata itu membuang jasad Dong-sik tepat di atas mobilnya. Di sana tiba-tiba Yu Jong menunjukkan sisi lain dari dirinya. Ia merokok dan berkata mulut Sang Hun bau. Ia tidak suka Sang Hun meminta uang kepadanya dan menunjukkan bukti chat para pria yang ingin bersamanya. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan Sang Hun dan menurutnya Sang Hun jangan terlalu percaya diri karena wanita sepertinya tidak akan pernah berkencan dengan pecundang seperti Sang Hun. Merasa dikhianati, Sang Hun pun gelap mata dan langsung mencekik Yu Jong yang menurutnya tidak sadar diri dan juga tidak cantik-cantik amat. Namun kemudian saksi mata muncul dan langsung menghentikannya. Ternyata Yu Jong dan saksi mata itu adalah pasangan penipu. Saksi mata itu langsung membius Sang Hun hingga pingsan dan berniat untuk membunuhnya. Mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat di dekat kampung halaman Yu Jong. Tanpa keduanya ketahui, rupanya mekanik dan pacarnya tengah mengikuti mereka. Yu Jong dan saksi mata itu tiba di sebuah bangunan terbengkalai yang kita ketahui adalah tempat Jeong terbakar. Yu Jong mengenang tempat itu dengan senyum licik seakan bernostalgia. Sementara saksi mata merasa aneh melihat reaksi Yu Jong. Mereka mulai menggali dan sedikit saling melempar candaan. Tanpa mereka ketahui, Sang Hun tiba-tiba sadar dan mencoba untuk kabur. Tapi ketika melihat Yu Jong tertawa gembira, Sang Hun mulai kesal. Ia langsung menabraknya dengan mobil hingga Yu Jong tewas. Saksi mata yang kesal, rekannya tewas langsung menyerang Sang Hun. Sang Hun mencoba meminta maaf dan mengajaknya bernegosiasi. Tapi karena dirinya tidak ada uang lagi untuk menyuap saksi mata, maka akhirnya Sang Hun pun dibunuh secara brutal. Tanpa saksi mata ketahui, semua itu sudah direkam oleh si mekanik. Kilas balik masa sekolah Yu Jong. Ia memandangi Lee Juyeon, siswi populer yang cantik, dan menurutnya pura-pura pemalu. Yu Jong begitu cemburu saat Juyeon dipilih tampil di majalah sekolah mereka yang seharusnya untuk dirinya. Ia pun balas dendam dan merencanakan sesuatu. Hari itu Yu Jong mengajak Juyeon untuk ikut ke dalam kencan buta bersamanya. Namun, semua itu palsu. Ia membuat Juyeon tidak sadarkan diri dan meninggalkannya bersama 3 pria di gedung terbengkalai, di mana di sana Juyeon dilecehkan dan diruda paksa. Kembali ke masa kini, Dr. Juyeon telah dewasa dan terbangun dari mimpi buruk yang selama ini menghantuinya.
Episode 4 dibuka dengan kobaran api yang melahap sebuah bangunan terbengkalai di Guho. Polisi tiba di lokasi, termasuk kepala polisi park dan tim medis yang berjuang menyelamatkan korban yang terbakar hebat. Saat sang korban dibawa ke rumah sakit dan Dr. Juyeon serta Dr. Jongmin mengobatinya tanpa pereda sakit, terungkap bahwa dia bukanlah Jeong, namun sang saksi mata. Apa yang terjadi kepadanya setelah membunuh Sang Hun. Keesokan paginya, Jion menjalani hari seperti biasa. Ia tetap tenang dan sabar, bahkan ketika menangani pasien yang keras kepala dan akhirnya dirinya terluka karena pasien tersebut melempar gelas kaca dan mengenai pipinya. Seorang pria bernama Hwang Cholmok membantunya dan menasehati pasien tua tersebut untuk bersikap lebih baik. Ia lalu menawarkan bantuannya apabila Juyeon memerlukannya. Tak lama, Jion diminta menjenguk pasien kebakaran yang dirawat. Ketika pria itu mengenalkan diri sebagai Park Jeong, Jion tampak terguncang. 뭐야? Jongmin merasa kekasihnya itu sedang menyembunyikan sesuatu. Ia menawarkan menjadi pendengar jika Juyeon ingin menceritakan hal yang mengganggunya. Tapi Jion menolak, ia hanya berkata sedang lelah. Di ruangannya, Jiyeon kemudian minum obat penenangnya, bahkan memecahkan cermin karena kepanikan yang melandanya. Malam harinya, Jiyeon mencetak file medis tentang Park Jeong. Jongmin pun memergokinya dan khawatir apa yang dilakukan oleh Jiyeon. Ia menyarankan Jiyeon untuk bicara dengannya jika membutuhkan bantuan. Tapi diam-diam, Jiyeon malah pergi ke kantor Cholmok. Cholmok bekerja sebagai agen mata-mata yang bisa melakukan apa saja. Ia adalah mantan anggota kepolisian. Jiyeon membayar 5 juta won sesuai perjanjian. Ia ingin Cholmok mencari tahu beberapa orang yang ia berikan daftarnya, di mana mereka dan bagaimana keadaan mereka sekarang. 어디서 어떻게 사는지 알고 싶어요. 뒷조사에 500씩 받는 게 좀 미안해서. Saat Jiyeon pergi, terlihat ada mekanik dan pacarnya muncul. Ternyata mereka berdua adalah asisten Hwang Cholmok. Cholmok lantas menemui detektif Kang, penyelidik utama kasus pembakaran. Dari perbincangan mereka berdua terungkap bahwa ada beberapa jenazah yang belum teridentifikasi. Kemungkinan mereka juga pelaku pembakaran. Terungkap jika Hwang Cholmok dipecat karena dituduh melakukan suap. Dan sebagai rekan polisi, detektif Kang sering membantunya jika sekedar mencari tahu info tentang seseorang. Saat detektif Kang menyerahkan nama yang dicari oleh Hwang Cholmok, ia penasaran mengapa mantan mentornya itu menyelidiki kasus ketiga pemerkosa yang dulu sempat menghebohkan. Di sana, Hwang Cholmok juga baru tahu ketiga nama orang yang ia cari adalah pelaku pemerkosaan. Hwang Cholmok kemudian melihat nama-nama di berkas penyelidikan. Park Jeong, Yoo Tae-jun, dan Yang Yong-son. Semuanya terlibat dalam pemerkosaan terhadap siswi SMA bernama Lee Juyeon. Kilas balik memperlihatkan Jeong mengajak Juyeon berkencan lewat perantara temannya, Yoo Jong. Awalnya, semuanya manis seperti kisah cinta remaja pada umumnya. Hingga pada saat mereka pulang, dua pria bertopeng menyergap mereka. Di kantor polisi, fakta mencengangkan terungkap saat Jiyeon diminta polisi untuk mengidentifikasi para tersangka. Dan rupanya, Jeonglah yang mengatur penculikan palsu tersebut. Dan ia juga merupakan salah satu pelaku pemerkosaan. Di masa kini, Jiyeon duduk di samping pasien yang mengaku bernama Park Jeong. Cholmok menelpon dan mengungkap bahwa dua pelaku lainnya telah tewas menggenaskan. Yoo Tae-jun sering keluar masuk penjara dan berakhir bunuh diri saat diperlakukan tidak baik di dalam penjara. Lalu Yang Yong-son, ia tewas setelah overdosis. Hwang Cholmok awalnya tidak mempercayai karma, tapi melihat mereka berakhir seperti itu, ia mulai mempercayainya.
Dan sekarang tersisalah Park Jae-yong sendiri. Ia hidup damai di kota Paju, meski tidak mempunyai pekerjaan tetap. Mendengar pasien Jae-yong terus merintih kesakitan, Jion lalu meminta perawat untuk segera memberikannya pereda sakit. Lalu ia pergi dari kamar pasien sambil memikirkan apakah pasien ini adalah Park Jae-yong yang ia kenal. Hari itu, Detektif Kang mengabari Hwang Chol-mok bahwa Park Jae-yong berada di rumah sakit dan menjadi korban pembakaran. Chol-mok langsung mengabari Jion yang tengah makan siang bersama Jong-min. Jion tampak terguncang. Ia berniat masuk ke dalam kamar Park Jae-yong dan bertanya langsung kepadanya. Tapi tiba-tiba polisi datang untuk meminta keterangan kepada Park Jae-yong. Saat diinterogasi, saksi mata yang mengaku bernama Park Jae-yong itu mengklaim dirinya diculik dan diikat di dalam bangunan itu. Katanya ada dua pria berselisih tentang apakah akan membunuhnya atau tidak. Lalu tiba-tiba seseorang membakarnya hidup-hidup. Saat polisi ingin mencocokkan sidik jarinya, sayangnya jari-jarinya hangus terbakar. Lalu polisi itu memberitahukan jika bibi Park Jae-yong akan segera datang berkunjung. Dan saksi mata itu terlihat kesal sehingga ia memutuskan untuk pergi dari rumah sakit. Pada saat itu, Jion mulai membayangkan membunuh pria yang selama ini membuatnya terus-menerus mengalami mimpi buruk. Ia ingin sekali merasakan yang namanya tidur nyenyak. Jion kemudian menusuknya dengan pisau bedahnya. Angan-angannya pudar ketika mengetahui jika Park Jae-yong pergi dari rumah sakit. Jion segera mengejar pria itu dan menuduhnya bisa-bisanya Park Jae-yong tidak mengenalinya. 내가 기억 안 나? 어떻게 나를 기억 못해? Saksi mata yang mengaku bernama Park Jae-yong itu menyuruh Dr. Jion untuk segera masuk ke dalam lift. Di sana, Park Jae-yong menyangkal jika ia mengenal Jion. Ia juga yakin Park Jae-yong yang Dr. Jion kenal tidak memiliki wajah ini, sambil menunjukkan wajah seramnya. Ia kemudian berkata bahwa Park Jae-yong yang dulu sudah tidak ada lagi. Jion terkejut. Ia tetap yakin pria pemerkosa itu sedang mempermainkannya. Saat naik taksi, Jion kembali muncul dan menyalahkan Park Jae-yong atas mimpi buruknya selama ini. Jion berjanji akan membunuh Park Jae-yong suatu hari nanti. Jae-yong lantas tertawa dan menganggap dokter itu sudah gila. Lalu kemudian ia pergi dari sana. 널 죽여버릴 거거든. Staring at the stars in the back of my car. Huh. Trying to figure out just who we are. Catching moments on our phones, taking pictures, call it home. Picking words out.